Turki, negara sekuler, ratusan tahun melawan Islam. Tidak boleh kumandang azan dalam bahasa Arab. Tidak boleh belajar bahasa Arab. Tidak boleh belajar agama. Tidak diizinkan buka pesantren. Tidak ada rumah tahfiz. Itu semua dilarang. Siapapun yang dipertemukan untuk belajar Al-Quran langsung ditangkap masuk penjara. Sekian tahun melawan Islam. Begitu Allah Subhanahu Wa Taala rubahkan kondisi dan keadaan di Turki, Allah hadirkan seorang presiden yang indah dan merdu suara bacaan Al-Quran, Erdogan. Buka di YouTube, Presiden Turki Erdogan baca Quran. Subhanallah, indah suaranya. Mesir, yang istilahnya negara ulama Al-Azhar, negara melahirkan banyak penghafal Al-Quran. Tapi sepanjang sejarah itu belum terwujud presiden penghafal Al-Quran. Sampai Allah wujudkan dengan demokrasi, dengan terjadi pemilu yang sangat luar biasa bersih, Allah menghadirkan seorang presiden walaupun hanya sebentar, baru terjadi permusuhan yang luar biasa dan tantangan. Muhammad Mursi menjadi presiden, penghafal Al-Quran, dan dia berimam salat Idul Fitri bersama masyarakat. Itu luar biasa. Walaupun dia sudah mati syahid, mudah-mudahan diterima di sisi Allah sebagai syahid. Intinya, kalau kita ada niat, wallahi terwujud. Masa kita kalah sama negara sekuler Turki? Kita negara terbesar penduduk Islam. Hanya minta, saya berharap cuma satu. Mau enggak Bapak Ibu memperhatikan Al-Quran sepenuhnya mulai hari ini? Paling tidak jangan lewat satu hari tidak baca Quran. Paling tidak mulai harimu dengan baca Al-Quran, tutupi harimu dengan baca Al-Quran. Jangan kita selalu bersama HP. Bangun tidur pertama yang dilihat HP. Ketika mau tidur yang terakhir dilihat HP. Pergi kemana-mana bawa HP. Bahkan sekarang ada power bank, jadi tidak perlu pusing kita mencari cas. Sakit sudah luar biasa menggunakan HP. Belum lagi chat, habiskan. Coba tambah kita sadar 5 jam, 6 jam, 7 jam habis waktu bersama HP, tidak disadari kehabisan waktu itu. Bisa kehilangan istri, tak apa-apa, tapi kehilangan HP, stres. Coba bayangkan. Makanya jemaah sekalian, kita perlu memperhatikan. Saya tidak minta Bapak Ibu tinggalkan HP-nya, jangan urus lagi HP. Tidak, tetap kita memiliki HP. Tapi tolong disesuaikan bacaan Al-Quran. Mulai harimu dengan baca Al-Quran, dan tutupi harimu dengan baca Al-Quran, supaya menjadi di antaranya berkah. Sederhana, satu ayat. Ayat Al-Kursi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayat Al-Kursi dubura kulli salatin laysa bainahu wa bainal jannati illa an yamut." Barang siapa yang membaca ayat Al-Kursi setiap habis salat fardu, dijamin masuk surga. Ini satu ayat. Satu ayat dapat jaminan masuk surga, dibaca setiap habis salat fardu. Contoh, kalau habis salat anda lagi buru-buru, ada rapat, ada meeting, ada janji sama orang, tidak bisa telat. Habis salat, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, sampai selesai. Selesai Allahumma antas salam, baca ayat Al-Kursi. Habis itu anda pulang. Sambil jalan, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, satu kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sudah selesai zikir kita. Asal habis salat jangan tinggalkan ayat Al-Kursi. Jaminan masuk surga cuma satu ayat. Kalau satu ayat Al-Kursi menjaminkan kita masuk surga, gimana satu surah Al-Baqarah? Gimana 30 juz Al-Quran? Salah satu menjamin keberkahan. Bapak Ibu pasti ingin berkah umur, berkah ibadah, berkah rizki, berkah keluarga, berkah keturunan, berkah usaha. Dimanapun kita berada selalu disertai berkah. Mau enggak membawa keberkahan selalu? Amalannya satu, baca suratul Baqarah. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bi suratil Baqarah, fa inna akhdaha barakah, wa tarkuha hasra, wa la tastati'uha al-batala." Ambillah suratul Baqarah. Bacalah suratul Baqarah secara rutin sampai selesai. Tidak khatam satu hari, tak apa-apa. Lanjut lagi, lanjut lagi besoknya, lanjut lagi besoknya sampai khatam. Begitu khatam, ulang lagi. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca suratul Baqarah, dia telah membawa keberkahan. Dan barang siapa yang meninggalkan suratul Baqarah akan nyesal. Mau enggak jadi orang nyesal? Makanya jagalah suratul Baqarah.
Baca suratul Baqarah dalam rumahmu, karena Rasulullah SAW bersabda, al-baitul ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah yafirru syaitanu min. Rumah yang di dalamnya dibacakan suratul Baqarah, syaitan bakal lari, kabur, tidak kuat bertahan di dalam rumah yang dibacakan dalamnya suratul Baqarah. Makanya kalau kita merasa sering berantem di rumah, sering berkelahi antara suami istri, sering ribut di rumah tangga, anak kita bawel tidak bisa taati suaminya, tidak bisa taati orang tuanya, ada masalah antara suami istri, ingat, banyak syaitan di rumah. Semua keributan dalam rumah gara-gara banyak syaitan di rumah. Gimana cara obatinya untuk mengusir syaitan? Jangan ke tukang dukun datang. Pak, dukun, kita bawa orang dukun datang biar dilihat. Ini Pak ada. Seperti kemarin saya isi acara, habis acara ada satu ibu nangis luar biasa. Minta tolong. Apa minta tolong? Kenapa? Minta saya mampir ke rumahnya. Ada apa di rumahnya? Katanya rumah saya ada hantu. Kata siapa? Ada satu orang. Dia datang ke rumah saya. Makanya saya tidak berani masuk ke rumah itu. Dan setiap saya mau bawa orang, dia baca yang dah tahu, baca gitu, terus saya bayar 5 juta, kadang 4 juta, 3 juta, habis uang saya. Dan hantu-hantu dah keluar-keluar. Tolong saya minta Syekh, doakan. Bisa. Saya langsung ke rumah. Kasihan ibu itu, ditipu selama ini. Dibohongi, dibodohi. Gara-gara kepercayaan kepada dukun atau ramal atau macam-macam. Saya datangi ke rumahnya. Begitu saya masuk, astagfirullahalazim, saya sengaja bikin-bikinlah. Begitu, astagfirullahalazim, ada 4, 5. Mohon maaf, karena dia percaya itu, ya saya harus ikutin dia. Begitu saya baca, jangan khawatir Bu, tenang-tenang saja. Saya akan bacakan insyaAllah. Saya baca suratul Baqarah. Begitu saya, alhamdulillah baru mulai keluar. Ini keluar satu. Alhamdulillah Bu. Oh ini yang kedua keluar. Ibu alhamdulillah. Ibu alhamdulillah semuanya sudah keluar ibu. Sujud syukur. Benar dah ada lagi. Dah ada lagi Bu. Alhamdulillah semenjak itu dia kembali ke rumahnya dan alhamdulillah nikmat. Setiap dia kesempatan telefon, alhamdulillah Syekh saya sudah tempati rumah saya. Ibu dah ada lagi hantu. Dah ada lagi. Kan Syekh sudah usir mereka. Maaf, dia percaya begitu, mau bilang apa lagi? Soalnya kadang-kadang ada orang yang tidak suka kita terlalu jujur. Kita mau jujur, ibu tidak ada hantu di rumah, tidak ada apa-apanya, jangan percaya itu. Masa? Tidak percaya. Makanya kita harus akalin, itu akalnya seperti itu, ya kita masukin akalnya. Jadi kita harus tahu ketika berbicara sama orang, atau harus tahu bagaimana cara fikirannya, bagaimana prinsipnya, bagaimana biar kita masuk. Contoh, saya sekarang sudah masuk ke 11 tahun di Indonesia. Salah satu yang saya belajari prinsip orang Indonesia. Orang Indonesia tidak suka ribet. Orang Indonesia suka yang mudah. Termasuk amalan, ibadah, zikir, apa saja. Orang Indonesia suka yang mudah. Mudah diingat, mudah dihafal, mudah diamalkan dan masuk surga. Itu sudah orang Indonesia. Ya, orang Indonesia tidak ribet-ribet panjang ini. Termasuk salat, tidak suka panjang-panjang. Mau yang enak, sederhana. Tarawih kalau boleh jalan cepat tapi ayatnya sedikit-sedikit, tidak apa-apa. Orang itu, qulhu kalau bisa dibagi 2 terima kasih. Makanya saya hafal prinsip orang Indonesia. Saya selalu berusaha apa yang saya sampaikan selalu sederhana, selalu bisa diterima, selalu masuk akal, bisa diamalkan. Termasuk saya buat satu buku 20 amalan ringan tapi pahalanya sangat menakjubkan. Kalau dari segi bisnis kita suka berdagang yang sedikit tapi keuntungan besar. Termasuk sama beribadah, harus berfikir dari segi bisnis. Saya mau ibadah yang sederhana tapi pahalanya besar. Makanya saya bikin buku ini. Buku ini tidak laku di Arab tapi laku di Indonesia. Suka ini. Orang Indonesia mau yang mudah ya saya kasih yang mudah. Itu bukan prinsip saya, itu prinsip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul suka selalu membawa kemudahan untuk umatnya. Rasul tidak suka yang beban umatnya. La yukallifullahu nafsan illa. Rasul sallallahu alaihi wasallam suka memberikan sesuatu yang mudah. Kalau ada 2 pilihan, ada yang baik, ada yang mudah, Rasul ambil yang mudah. Padahal ada yang lebih baik, ada yang lebih baik, tapi Rasul tidak mau.
Rasul mengambil yang mudah. Kenapa? Untuk memberikan kemudahan buat umatnya. Dan itu prinsip dakwah saya. Dan selalu saya berdoa. Mulai dari pertama kali saya di sini 2008 belum bisa bahasa Indonesia. Saya selalu berdoa, ya Allah tolong berikan kepada aku bahasa yang bisa difahami. Saya tidak ambil kursus, saya tidak belajar kamus, saya tidak belajar bahasa Indonesia. Saya begitu duduk bersama masyarakat, diketawain, dibodohin, ya ada apa-apa, jalanin aja. Jalanin aja. Bahasa saya lucu-lucu awal-awal, ya ada apa-apa, udah. Jalanin aja. Yang penting saya bisa berhasil, yang penting saya bisa berdakwah, yang penting saya bisa menyampaikan bermanfaat. Makanya saya pertama diajarin sama teman, apapun diajarin saya hafal. Sampai ada teman saya bilang, dah usah banyak-banyak belajar bahasa Indonesia. Hafal 4 kalimat, semua orang Indonesia gunakan kalimat itu. Kemanapun perginya bawa aja 4 kalimat. Apa kabar, bagus, mau kemana, aku cinta kepadamu.